kalian semuanya? Pastinya luar biasa ya. Sudah sepanjang 6 bulan lebih nih ya. Di tahun 2022 kita sudah lewati bersama-sama. Nah, sekarang kita mau sama-sama kembali beribadah. Cici mau semuanya dalam sikap yang memberikan segala sesuatu, hati, pikiran kita boleh terfokus sama Tuhan. Jangan ada yang main-main lagi. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari satukan hati di dalam doa. Selamat hari Minggu teman-teman. Sebelum memulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah. Tuhan bimbing kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik semua, siapa yang hari ini datang untuk beribadah dengan semangat yang baru, dengan sukacita? Coba Cici mau lihat angkat tangannya semua. Masih ada yang belum nih. Pasti mungkin ada yang masih dalam keadaan lagi males ya, lagi sedih. Hari ini tepat adik-adik kalian datang untuk beribadah. Pastinya akan ada sukacita yang Tuhan akan taruhkan di dalam hati kita ketika kita sungguh-sungguh datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Siap semua ya? Kita mau angkat satu pujian, hatiku penuh nyanyian. Siap semua? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk siapa? Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Ya, mari semua sama-sama angkat pujian buat Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Siap ya? Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah, angkat tanganmu. Sembahlah, ayo angkat tangannya semua. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, oh, Dialah Raja. Yeay. Yesus Raja di atas segala raja. Kita harus hormat nih sama Tuhan Yesus karena Dia Raja di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, setiap perintah-perintah Tuhan kita harus menaatinya. Belajar untuk menghormati Tuhan dengan menaati setiap perintah-perintah dan aturan-aturan yang Tuhan berikan buat kita semua. Karena setiap perintah Tuhan adalah sesuatu yang baik untuk kita lakukan. Ingat, ada satu perintah Tuhan buat kita semua, buat kita bisa menghormati orang tua kita. Biar kita ingat semua sama-sama nyanyi ya. Hormati ayah dan ibumu. Perintah Tuhan bagi kita semua. Hormati ayah dan ibumu. Perintah Tuhan bagi kita semua. Hormati ayah dan ibumu.
perintah Tuhan buat kita semua. Cici mau kita juga bisa menaati setiap perintah-perintah Tuhan yang lainnya ya. Mungkin Tuhan sempat mengatakan banyak hal di dalam firman Tuhan untuk kita ikuti, untuk kita taati. Jangan jadi anak yang tidak mau patuh atau taat kepada perintah Tuhan. Perintah orang tua kita juga sama. Itu adalah wakil Tuhan buat kita di dunia ini melalui orang tua kita. Dan kita mesti belajar juga bisa menghormati, mentaati orang tua kita. Nah adik-adik, sebentar kita mau mendengar firman Tuhan. Kalian boleh duduk yang manis dalam sikap kita menyembah Tuhan. Hati dan pikiran kita boleh tetap terfokus sama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian firman Tuhan mendengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong aku. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan ku tanam di hatiku. Ya, Tuhan melihat setiap kesungguhan hatimu. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolonglah aku. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati juga Cici dan Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sudah siap hari ini untuk kalian mendengarkan firman Tuhan? Cici minta semuanya boleh duduk yang rapi, bawa Alkitab kalian. Jangan lupa ambil notesmu dan bolpenmu untuk bisa mencatat bagian-bagian yang terpenting, sehingga kalian bisa ingat-ingat lagi ya. Karena firman Tuhan perlu untuk kita bukan cuma mendengar saja, tapi apa? Ya betul, melakukannya. Melakukan, kalau nggak ditulis dicatat, kadang-kadang bisa lupa. Tapi waktu ada catatan, kita bisa mengulangnya kembali untuk diingat-ingat dan kita bisa melakukannya. Adik-adik, hari ini kita belajar firman Tuhan. Di dalam Alkitab ada kisah tentang ular tembaga. Di dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Kalian bisa catat, nanti kalian bisa baca ya di Alkitab ya. Kisah tentang ular tembaga. Wah, apa sih kisahnya? Yuk sama-sama kita mau belajar dan kita mau dengar kebenaran firman Tuhan hari ini. Kalian masih ingat tidak? Ada dua orang pengintai yang sangat berani. Siapa namanya? Ya betul, Yosua dan Kaleb. Mereka termasuk sekelompok 12 pengintai yang pergi untuk menyelidiki negeri Kanaan. Yosua dan Kaleb percaya bahwa Tuhan akan menolong bangsa Israel merebut tanah Kanaan. Tapi kalian ingat nggak 10 orang yang lainnya merasa takut ya? Mereka berpikir bahwa orang-orang yang ada di negeri Kanaan bangsa yang besar-besar, rakyatnya seperti raksasa. Nah, bangsa Israel mendengarkan 10 orang pengintai yang takut itu daripada mempercayai Tuhan. Adik-adik tahu, Tuhan marah dengan orang-orang itu karena tidak mempercayainya
bahwa Ia akan menolong mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhan menghukum mereka karena tidak mempercayai Tuhan. Sekarang Ia tidak akan mengizinkan mereka memasuki negeri perjanjian. Nah, kita tahu juga bahwa orang-orang yang berumur 20 tahun ke bawah yang akan diperkenankan masuk ke tanah perjanjian. Tuhan mengatakannya kepada orang banyak itu bahwa mereka harus mengembara di padang gurun sampai pada waktu itu. Segera setelah bangsa Israel mendengar hukuman mereka menyesal bahwa mereka telah meragukan Tuhan. Akhirnya mereka memutuskan bahwa mereka akan memasuki tanah Kanaan. Ketika Musa mendengar rencana orang-orang itu, dia berkata, "Mengapa kalian memutuskan untuk masuk Kanaan sekarang? Sedangkan Tuhan telah berkata bahwa kalian harus tinggal di padang gurun. Jika kalian berusaha masuk tanah Kanaan sekarang, Tuhan tidak akan menyertai kalian." Akan tetapi, orang Israel tidak mendengarkan Musa. Mereka memutuskan untuk memasuki negeri Kanaan tanpa pertolongan Tuhan. Mereka membentuk suatu bala tentara dan menuju ke tanah Kanaan. Nah, menurut kalian, apa yang terjadi dengan mereka? Ya, mereka dikalahkan seperti peringatan Musa kepada mereka. Maka mereka mengembara di padang gurun selama 40 tahun sampai orang-orang di atas 20 tahun telah mati seperti yang dikatakan oleh Tuhan. Dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, orang-orang Israel berulang-ulang melakukan sesuatu yang membuat Tuhan marah. Mereka mengomel, menggerutu, bahkan setelah Tuhan menolong mereka pada saat-saat bahaya, menyediakan makan dan minuman juga ya, berbicara kepada mereka di atas gunung, dan memimpin mereka dengan tiang api dan tiang awan setiap harinya, mereka masih bisa mencari alasan untuk menggerutu dan mengeluh. Bangsa Israel mengembara, memindahkan tenda, ternak, dan barang mereka dari suatu tempat ke tempat lain. Mereka meninggalkan suatu tempat yang disebut Gunung Hor. Mereka ingin melewati negeri Edom, tetapi penduduk yang tinggal di sana tidak mengizinkan mereka. Itu berarti bangsa Israel harus mengambil jalan putar yang lebih panjang untuk mencapai tempat perkemahan berikutnya. Perjalanannya panjang sekali dan mereka lelah serta menjadi tidak sabar. Sekali lagi nih, bangsa Israel itu mengeluh. Sekali lagi orang-orang Israel ini mengeluh tentang makanan, air, dan yang lainnya. Ketika bangsa Israel menjadi lelah dan kecil hati, mereka selalu berharap kembali ke Mesir, di mana mereka telah menjadi budak. Mereka berkata-kata kepada Musa, "Mengapa engkau membawa kami keluar dari Mesir hanya untuk kami mati di padang gurun ini? Tidak ada makanan atau air di sini dan kami sudah jemu, makan mana terus?" Mereka mengeluh terus-menerus. Orang Israel ini telah lupa bagaimana mereka telah diperlakukan dengan kejam di Mesir. Sekarang mereka ingin kembali ke Mesir di mana mereka telah menjadi budak. Mereka menyalahkan Musa karena semua kesulitan yang mereka alami di padang gurun. Sekali lagi, ia harus mengajar orang-orang Israel itu. Kali ini, Tuhan mengirim ular-ular berbisa di perkemahan bangsa Israel. Ular-ular itu mulai memagut mereka. Wah, banyak orang yang mati karena gigitan ular berbisa itu. Nah, menurut kalian, bagaimana perasaan orang-orang itu tentang semua keluhan mereka sekarang? Mereka datang kepada Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami mengomel terhadap Tuhan dan Engkau. Kami terus-terus menggerutu. Kami sangat menyesal. Tolonglah kami. Berdoa kepada Tuhan supaya ular-ular ini dijauhkan daripada kami." Musa tidak menaruh perasaan marah terhadap orang Israel. Ia memperdulikan mereka. Oleh sebab itu ia berdoa untuk mereka. Tuhan mendengar Musa dan menjawab doanya.
Tuhan menyuruh Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya di atas sebuah tiang. Kemudian Musa harus menyuruh orang Israel yang dipagut ular berbisa untuk melihat ular tembaga yang berada di tiang tersebut, dan mereka akan tetap hidup. Musa membuat seekor ular tembaga dan menaruhnya atas tiang sesuai dengan perintah Tuhan. Bila orang yang terpagut oleh ular berbisa melihat ular tembaga itu, mereka akan tetap hidup. Bangsa Israel diselamatkan karena mematuhi Tuhan, mematuhi perintah Tuhan. Apa yang terjadi jika seorang Israel dipagut ular berbisa tetapi menolak untuk memandang ular tembaga yang dibuat Musa? Iya betul, ia akan mati karena pagutan ular. Tuhan memberi perintah yang harus dilaksanakan oleh bangsa itu. Ia ingin mereka belajar mematuhinya. Jika mereka menolak untuk mematuhi perintahnya atau peraturannya, mereka akan menderita karena pagutan ular, lalu mereka akan mati. Orang Israel harus mematuhi perintah Tuhan jika mereka ingin hidup. Di mana kita dapat menemukan perintah Tuhan kita? Tuhan telah memberikan perintah kepada kita di dalam firman-Nya. Mungkin tidak selalu mudah untuk mengikuti perintah-perintah itu. Tetapi jika kita mengasihi Tuhan, kita akan berusaha sedapat-dapatnya untuk menyenangkan Dia dengan mematuhinya. Jika kita mematuhi firman Tuhan, Ia akan menolong kita dalam segala keadaan. Setelah kita mendengar firman Tuhan hari ini, kita bisa melihat ya bahwa Tuhan sangat baik terhadap bangsa Israel, yang seringkali bangsa Israel mengecewakan Tuhan, sering menggerutu, sering protes kepada Musa dan juga kepada Tuhan pastinya ya. Tapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Nah, kita bisa melihat dari cerita ini, apa yang kita bisa ambil? Yang pertama, kita perlu untuk menaati perintah-perintah Tuhan. Karena perintah-perintah Tuhan itu pastinya adalah yang paling baik untuk mengajarkan kita, untuk supaya hidup kita semakin menjadi lebih baik, menjadi anak-anak yang lebih baik. Perintah-perintah Tuhan itu banyak ya adik-adik ya. Perintah Tuhan contohnya apa coba? Ada yang bisa jawab? Betul, menghormati orang tua kita. Itu perintah Tuhan. Saling mengasihi. Apalagi? Apalagi? Iya, ada yang bilang tidak boleh berbohong. Tidak boleh mengingini barang orang lain. Masih ingat ya 10 perintah Tuhan ya? Nah, itu adalah hal-hal yang perlu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat perjalanan bangsa Israel waktu dia menaati perintah Tuhan. Bangsa Israel boleh mengalami apa? Pertolongan Tuhan. Ya, semua yang baik akan terjadi ketika kita mau untuk taat dan mematuhi setiap perintah-perintah Tuhan. Dan di rumah Cici kasih tahu loh, orang tuamu adalah wakil Tuhan yang ada di rumah. Melalui orang tuamu biasanya akan keluar apa? Peraturan-peraturan, perintah-perintah. Nah, itu pun harus kita dengarkan. Walaupun mungkin gak gampang untuk melakukannya. Tapi ingat, kita punya apa? Punya Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan, yang akan terus memberikan kita pertolongan waktu kita mungkin gak mudah menjalani setiap perintah-perintah, baik perintah Tuhan maupun orang tua kita. Tapi waktu kita mau taat, waktu kita mau berusaha sungguh-sungguh, pasti kita dimampukan untuk melakukannya. Cici percaya kalian waktu melakukan setiap perintah Tuhan, kehidupan kalian akan semakin jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang luar biasa. Dan Tuhan bisa kasih jempol dari surga melihat kalian bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang taat akan perintah-perintahnya. Halo teman-teman, Cici Koko Tampalan hari ini Yesaya 24 ayat 24. Pada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengar.
Kita ulangi sekali lagi ya teman-teman. Yosua 24 ayat 24. Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengar. Kita hafalkan dan lakukan ya teman-teman. Selamat hari Minggu teman-teman. God bless you. Bye-bye. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu. Tutup matanya. Cici minta semuanya dalam sikap berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau memberikan perintah-perintah buat kehidupan kami anak-anak-Mu, supaya kehidupan kami menjadi teratur, sehingga kehidupan kami juga tuh menjadi kehidupan yang benar-benar baik, melakukan setiap apa yang menjadi maunya Tuhan. Kami berdoa, mampukan kami Tuhan, waktu kami mau taat menjalani setiap perintah-perintah Tuhan. Kami boleh berusaha sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Memberkati keluarga kami, memberkati kami semua. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya semua katakan amin. Sampai jumpa adik-adik di cerita yang selanjutnya. Tetap semangat beribadahnya. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi di Kids News. Aku mau ngingetin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan mama papa kalian ya. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Live Kids, serta subscribe YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum tergabung di WA grup kelas Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Halo adik-adik, hari ini Cici akan infokan beberapa pengumuman. Yang pertama, hari Kamis besok ada The Living Word Kids jam 10 pagi di YouTube channelnya Live Kids. Seperti biasa, firman Tuhannya akan dibawakan oleh teman-teman kalian dan pastinya akan sangat memberkati. Nah, pengumuman selanjutnya, ibadah online Live Kids minggu depan adalah ibadah spesial Puncak Harnas yang akan dilaksanakan 1 kali di jam 10 pagi. Jadi pastikan ya adik-adik semua mengikuti ibadah online Live Kids minggu depan. Oke, sekian pengumuman dari Cici untuk minggu ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.